Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Chandra. Kali ini saya akan memberikan beberapa review singkat ya mengenai IPO Mitratel atau MTEL kodenya dan Widodo Makmur Perkasa atau WMPP dan eh, terakhir itu PT Perma Plasindo atau Bino ya. Oke, berikut review singkatnya. Ya. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitel, ya Mitratel yang sering kita sebut dengan Mitratel ini melakukan book building di tanggal 26 Oktober sampai tanggal 4 November 2021. Nah, udah gitu ada penawaran umum atau kita sebut dengan pooling itu di tanggal 16 sampai dengan 18 November 2021. Nah, terus tanggal 19 November itu ada distribusi sahamnya dan listing di Bursa Efek atau muncul di layar itu di tanggal 22 November 2021. Nah, untuk Mitratel ini termasuk ke dalam sektor infrastruktur dengan bisnisnya tower. Ya, tower atau menara. Jadi ini satu bisnis dengan TOWR, TBIG, dan SEN. Ya. Penawarannya itu dimulai dari harga 775 sampai dengan 975 rupiah. Ya, IPO money-nya itu sebesar 24 triliun kurang lebihnya. Dan underwater-nya itu Dana Reksa atau OD dan Mandiri Sekuritas atau CC. Ya. Kemudian dari PT Widodo Makmur Perkasa atau kode sahamnya WMPP, ya, masa penawaran awal atau book building itu di tanggal 27 Oktober sampai dengan 9 November. Kemudian pada masa poolingnya itu di tanggal 22 November sampai 24 November. Dan listingnya ini di tanggal 26 November. Oke. Untuk WMPP ini termasuk ke dalam sektor consumer non cyclical ya, bisnisnya itu peternakan. Ya, ini mirip sama induknya yang udah listing duluan yaitu Widodo Makmur Unggas ya, WMUU ya. Di mana harga penawaran untuk WMPP ini di harga 160 sampai dengan 220 dan IPO money 1,8 triliun. Underwater-nya Dana Reksa, Siambi Niaga, DBS Sekuritas, dan Mirai Sekuritas. Nah, berikutnya yang terakhir itu adalah PT Perma Plasindo atau kode sahamnya Bino. Nah, ini yang paling menarik buat saya dibandingin IPO WMPP dan Mitratel ya. Meskipun IPO WMPP tadi harga range harganya itu menarik 160 sampai 220, tapi IPO money terlalu besar yaitu 1,8 triliun. Nah, WMPP aja menurut saya udah terlalu besar, apalagi Mitratel yang IPO money 24 triliun. Itu IPO mon terbesar sepanjang listing di bursa ya. Sebelumnya rekornya dipecahkan oleh Bukalapak yang arah hari kedua, udah gitu langsung ARB hari keduanya. Ya. Itu yang dipecahkan oleh Bukalapak, kali ini dipecahkan lagi oleh Mitratel rekornya. Ya. Jadi kalau untuk 3 IPO ini saya paling rekomendasi untuk Bino. Kenapa? Karena dia dapat waran, ya. Ada waran, terus meskipun secara sektoral, ini sektornya termasuk sektor industrial ya. Yang bisnisnya itu holding companies. Jadi miripnya kayak menurut saya lebih mirip kayak BMTR ya. Lebih mirip kayak BMTR ataupun MLPL. Ya, dimana dia holding companies, induknya yang punya bisnis lainnya gitu ya. Nah, harga penawaran untuk Bino ini 120 sampai dengan 145. IPO money cuma 63 miliar dan dapat waran 1:1. Underwriternya IU. Nah, untuk underwriter IU ini sejarahnya pada saat dia hanya underwriter satu aja IU ya, itu IPO Industri dan Roni.
Sedangkan pada saat si IU ini berpartner dengan sekuritas lain, itu IPO-in laba, IDEA, CBMF, Seger, dan Wifi. Nah, sekarang mari kita lihat kinerja dari IPO Roni dan Lucy ya. Lucy. Ya, ini Lucy ada warannya juga ya. Lucy ada warannya. Kita lihat kinerja IPO-nya Lucy. Untuk IPO-nya Lucy ini menarik ya. Hari pertama ARA, hari kedua ARA, sempat ARA, udah gitu langsung turun ke bawah ARB ya. Jadi kalau dari yang Lucy ini kurang lebih hari kedua udah harus dijual gitu ya, udah gitu ARB terus. Kemudian kalau untuk Roni, nah Roni ini lebih menarik. Roni ini lebih menarik kenapa? Karena hari ketiga itu ARA tapi sempat open gembok ya. Hari keempat juga ARA sempat open gembok. Bahkan sampai hari kelima ya. Jadi ini sangat drastis sekali ya kenaikannya untuk Roni. Tapi Roni belum nggak ada warannya. Kemudian pada saat IU berpartner, contohnya itu laba, kita lihat kinerjanya. Oke, untuk laba ya, hari pertama ARA, hari kedua ARA, hari ketiga ARB. Ya, berarti untuk laba ini adalah jualannya di hari kedua atau paling lambat hari ketiga. Kemudian Seger. Oh, laba ada warannya ya. Seger ini juga ada warannya. Kita lihat yang Seger, IPO-nya. Ya, IPO Seger. Sini ya. Hari pertama ARA. Ya, hari pertama ARA, hari kedua juga ARA. Ya, ARA, hari ketiga sempat ARA, udah gitu ARB. Berarti untuk Seger 3 hari. Kemudian dari Wifi, ya, untuk Wifi ini hari ketiga ARA, udah gitu ARB. Jadi kesimpulannya, untuk IPO Mitratel itu saya tidak rekomendasikan untuk beli. Untuk IPO WMPP juga saya tidak merekomendasikan untuk dibeli. Tapi untuk IPO Bino ini saya rekomendasikan untuk dibeli dengan maksimal ARA 3 sampai 5 hari. Ya. Tapi saya sarankan di hari kedua pada saat ARA minimal Bapak Ibu buang dulu 50%, kemudian berikutnya hari ketiga buang lagi 25% kalau misalnya ternyata ARA, kalau ternyata ARB langsung buang lagi 50%. Seperti itu, ya. Untuk persentase dapatnya untuk Bino ini, ya. Ini kan masa penawaran atau masa book building itu sampai dengan 5 November, ya. Untuk beberapa sekuritas itu kalau udah mengeluarkan aturan, kalau misalkan sekuritas yang Bapak Ibu punya tidak sebagai underwriter itu tidak bisa ikut di book building, hanya bisa ikut di pooling, ya.
Nah, gimana strateginya kalau sekuritas Bapak Ibu tidak sebagai underwriter dan sudah mengeluarkan surat pernyataan bahwa kalau misalkan sekuritas Bapak Ibu tidak sebagai underwriter, maka pemesanan Bapak Ibu di periode book building itu tidak akan dipesan. Jadi ya satu-satunya cara atau strateginya adalah ikuti pooling. Ya, ikuti pooling di tanggal 18 November sampai dengan 23 November. Ya, 18 November sampai dengan 23 November. Ya, menurut saya juga ini yang cukup oke sih. Meskipun persentase dapatnya otomatis akan jadi kecil ya, atau akan persentase dapatnya itu akan turun. Jadi kalau misalnya saya prediksikan tuh untuk di Bino, ini persentasenya kurang lebih di 60% kalau Bapak Ibu ikut di book building. Ya, 60% Bapak Ibu akan dapat ya. Sedangkan kalau Bapak Ibu ikut di pooling itu persentase dapatnya itu turun jadi 35 sampai 40%. Jadi kalau misal Bapak Ibu melakukan booking atau pemesanan untuk IPO Bino ini senilai 100 juta ya. Pada saat Bapak Ibu ikut yang book building ini, Bapak Ibu punya potensi dapat 6 senilai 60 juta. Ya, potensi dapat senilai 60 juta. Sedangkan kalau ikutnya di periode pooling, Bapak Ibu punya potensi dapat senilai 35 sampai 40 juta. Seperti itu, ya. Ya, tapi apapun itu mau ikut di book building ataupun di pooling, IPO Bino ini layak untuk diikutin, ya. Pertama dapat waran, harganya murah, IPO modalnya kecil, underwriternya satu. Untuk bisnisnya abaikan saja, ya. Kenapa? Karena ini khusus untuk trading, bukan untuk invest ya. Untuk Mitratel WMPP itu saya prediksikan mungkin hari pertama itu nggak arah. Ya, mungkin hari pertama nggak arah, tapi nggak turun juga ya. Jadi bertahan lah kurang lebih di situ. Naik pun naik nggak banyak gitu ya. Nggak besar kenaikannya. Tapi setelah itu ada berpotensi untuk terkoreksi sekitar 20%. Ya, 20 sampai 25%. Sekitar 20 sampai 25% dari harga IPO. Ya. Oke, demikian review singkat dari saya untuk IPO Mitratel, WMPP, dan Bino. Selamat siang, happy weekend, dan happy cuan.